Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midara Yasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan aku di awal video tadi. Akunya mulai dengan nyusunin piring-piring yang ada di keranjang pink yang udah kering gitu, yang udah dicuci dan udah kering. Jadi langsung aja disusunin lagi ke rak piringnya. Dan ini tuh lanjut lagi untuk nyuciin perpiringan kotor yang ada nangkring di tempat cucian piring aku ya teman-teman. Jadi ini tuh piring kotor, peralatan, perabotan yang kotor ini yang dipakai makan di pagi harinya tadi belum aku cuci. Dan ini tuh pas udah mulai sore, tapi nggak yang sore-sore banget sih, masih kayak setengah empatan gitu ya teman-teman. Ya udah mulai aku cuci aja gitu. Kenapa tadi paginya itu aku nggak langsung cuci? Sebenarnya sih makan itu nggak yang terlalu pagi-pagi banget sih ya teman-teman, kayak pas pulang sekolahnya Ralin itu kan sekitar jam 10-an ya kalau Jumat. Jadi kayak ya udah kayak setengah-setengah 11 gitulah, bukan makan pagi sih ya, jadinya hitungannya kayak makan siang gitulah ya. Karena memang sih nggak biasa makan pagi gitu kan, jadi ya udah kayak makan jam segitu tuh ya dibilang itu tuh pagi menjelang siang gitulah ya, udah makan pagi dan sekalian makan siang gitulah ya teman-teman, kurang lebihnya. Kayak rada-rada bingung juga ini aku yang ngejelasin, dikarenakan kayak males aja gitu ya teman-teman, karena udah menjelang siang kenyang, jadi ya udah deh nggak langsung dicuci untuk perpiringannya. Nah, oke, lanjut lagi lah ya teman-teman ke videonya. Dan itu tadi udah selesai untuk mencucinya, dan ini aku lanjut lagi untuk nyalin rebusan air aku yang tadi pagi aku rebus, karena air galon itu kan habis ya kan. Jadi mau telepon tukang galon yang biasa ngantarin air itu nggak diangkat-angkat gitu teman-teman. Kayak jadinya ya udah deh aku memutuskan untuk rebus air aja lah dulu gitu, untuk persediaan sementara waktu gitu kan, sebelum diantar si air galonnya. Dan itu juga aku ngerebusnya cuma satu panci kecil, dan alhamdulillah sih dapatnya itu kayak satu teko besar dan teko kecil, terus ditambah lagi botol air minum yang warna hijau tadi kan. Jadi ya cukup lah ya, sampai menunggu tukang galonnya itu datang ngantarin air galon gitu. Kenapa juga nggak langsung ditelepon pas sebelum benar-benar habis, karena kan aku tuh punya galon itu 4 ya teman-teman. Jadi biasanya sih memang seperti itu, sebelum habis semua ya aku langsung telepon. Kayak misalnya masih ada tersisa 1 galon, aku langsung telepon si tukang galonnya minta diantarin. Cuman berhubung ada info kayak pengumuman di edaran di sosial media gitu di daerah tempat aku ini, bahwa air PDAM itu di hari Sabtu akan dimatikan total karena ada perbaikan gitu kan. Jadinya alhasil galon kosong yang aku punya itu aku isi semua untuk nampung air gitu ya teman-teman. Makanya kayak kepikiran air galon habis itu, jadinya kayak nggak kepikir kalau galon itu habis gitu kan, karena ngelihat ada si galon itu terisi sama air, padahal itu kan bukan air minum gitu. Jadi kayak pas begitu airnya habis yang ada dispenser, baru nyadar kalau si air galon itu bukan air minum gitu. Itulah hasilnya, jadinya kayak kehabisan banget gitu untuk air galonnya. Tapi nggak apa-apa sih, masih bisa ada alternatif lain gitu kan, untuk si air minumnya bisa sementara waktu ngerebus air aja dulu. Dan lanjut lagi ya teman-teman ke pekerjaan aku selanjutnya. Jadi tadi udah selesai juga sedikit berberes di bagian dapur, dan ini lanjut akunya mau nyusunin perpakaian yang kayak udah berapa hari sih dilipatin, cuman belum disusun aja ke dalam
lemari. Jadi di sini aku mau langsung aja susun-susun ke dalam lemari. Dan tadi juga itu tuh ada, ya alhamdulillah suami itu bantuin aku ngelipatin pakaian di keranjang kecil. Itu tuh lipatannya Pak suami, dan yang di keranjang besar tadi itu lipatannya aku ya teman-teman. Jadi ya udah di sini daripada ngelihatnya itu kayak sumpek gitu kan, kayak numpuk-numpuk pakaian di dalam keranjang, jadi ya udah langsung aja di susunin lagi semua pakaiannya ini ke dalam lemari ya, walaupun udah beberapa hari sih sebenarnya untuk pakaiannya ini nangkring di dalam keranjang gitu ya teman-teman. Ya biasalah ya, karena pengaruh mager gitu kan. Dan lanjut lagi ya teman-teman, di sini akunya mau bebikinan kayak cemilan, kayak kepingin aja gitu bikin cemilan manis. Jadi ini tuh yang pertama tadi ada kurang lebihnya 400 ml air biasa gitu ya teman-teman. Terus tuh ada tepung terigu kurang lebih 12 sendok makan dan gulanya 4 sendok makan. Terus di sini aku pakai susu cap enaknya 3 saset dan tadi sedikit garam. Jadi nanti mau diaduk-aduk aja semuanya. Dan apa yang mau aku bikin ini tuh mau bikin gabin fla susu gitu ya teman-teman, kayak gabin goreng fla susu gitu. Dan ini tuh akunya nggak pakai telur sih, karena kebetulan telur itu lagi habis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dipakein telur, 1 biji telur, 1 buah telur itu bisa, mau nggak pakai telur juga bisa. Dan seperti yang aku bikin ini, karena memang kebetulan telur itu lagi nggak ada, jadi aku nggak pakai telur. Dan untuk tepungnya juga kalau mau dicampur dengan tepung maizena juga boleh ya teman-teman. Jadi misalnya 12 sendok makan tepung terigu itu bisa diganti 3 sendoknya dengan tepung maizena juga boleh. Dan ini langsung diaduk-aduk aja sampai rata untuk bahan-bahan yang tadi. Terus udah tercampur rata, langsung aja disaring ya teman-teman, supaya menghindari ada tepung yang bergerindil. Dan lanjut di sini ditambahin kurang lebihnya itu 1 sendok makan margarin atau mentega ya teman-teman. Dan setelah itu baru dihidupkan apinya, dan apinya itu kayak kecil aja ya teman-teman, karena takutnya nanti gosong di bagian bawahnya. Dan ini setelah apinya hidup itu tuh harus diaduk terus, jangan sampai berhenti karena nanti dia gosong di bawah. Dan ini dimasak sampai mengental ya teman-teman, sampai dia menjadi tekstur fla gitu. Dan ini udah mulai mengental tapi masih kurang kental, masih belum jadi fla gitu ya teman-teman. Dan ini singkat cerita kurang lebihnya seperti inilah ya untuk tekstur fla susunya. Ini tuh udah masak juga, jadi ya udah tinggal dimatiin aja apinya dan didinginkan sebentar. Dan ini untuk gabinnya, ini tuh aku kayak pakai gabin Malkis gitu ya teman-teman untuk gabinnya. Jadi nanti untuk si flanya ini diisi di tengah-tengah gabin, terus nanti ditimpa lagi sama gabinnya gitu. Dan untuk flanya juga ini udah dingin, jadi ya udah langsung aja diisiin ke gabinnya. Dan ini tuh juga sesuai selera sih ya, karena kan si gabinnya ini kan ada yang gabin Malkis ini yang atasnya itu kayak taburan gula ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu pengen tekstur gabinnya itu nanti pas setelah digoreng kayak ada sensasi karamel di bagian luar ya, untuk yang bagian taburan gulanya itu ditaruh di luar. Tapi kalau misalnya nggak suka kayak ada tekstur lengket-lengket di gabinnya, si bagian yang ada taburan gulanya ditaruh di bagian dalam gitu ya teman-teman, kurang lebihnya lah ya. Cuman di sini kalau aku sih karena pengen ada kayak tekstur berkaramel gitu di bagian gabinnya, jadi gula yang ada bagian taburan gula itu tuh aku taruhnya di bagian luar gitu. Dan ini tuh kurang lebihnya untuk pengisian si fla susunya itu di gabinnya kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman. Jadi kalau untuk tebal dan banyaknya flanya itu tergantung aja sih, sesuai selera. Kalau aku sih kayak segini itu udah lumayan cukup lah ya kalau menurut aku untuk
isian fla susunya itu udah cukup lah gitu. Dan di sini juga nggak sampai habis gitu ya teman-teman, untuk gabinnya itu aku buat dan flanya juga nggak sampai habis aku isiin di dalam gabin. Jadi nanti sekitar 6 aja lah aku buatnya gitu kan, karena lumayan juga sih ini tuh jadinya banyak gitu kan. Lagian juga kalau kita makan satu gabin gorengnya ini juga kayak kenyang banget gitu ya teman-teman, karena kan udah 2 gabin terus tuh ditambah lagi sama fla susunya ya kan, jadi biar makan satu pun udah kayak rasa kenyang gitu. Dan ini masih ada sisaan flanya, jadi aku simpan aja ke wadah dan mau aku taruh di dalam kulkas ya teman-teman. Dan itu juga untuk flanya nggak semua aku masukin, karena di bagian bawahnya itu kayak ada sedikit gosong gitu kan, jadi nggak aku masukin, jadi aku buang aja. Dan juga untuk rasa flanya itu kalau menurut aku itu tuh pas ya teman-teman, nggak yang terlalu manis yang berlebihan, terus juga nggak yang hambar-hambar banget juga. Jadi menurut aku pas lah untuk tingkat kemanisan rasa dari flanya, dipadukan lagi dengan si Malkis yang kayak ada rasa-rasa gulanya gitu kan, karena memang ada taburan gulanya tadi di Malkisnya. Dan ini akunya mulai goreng aja untuk gabin flanya. Jadi gorengnya itu juga apinya kayak kecil aja ya teman-teman, karena dia kayak mudah banget gosong di bagian gabinnya. Dan ini tuh juga gorengnya ya kira-kira kayak sisi-sisi flanya itu di bagian gabin yang pinggir-pinggirnya itu kayak udah mengering baru diangkat gitu ya teman-teman. Dan ini singkat cerita ya teman-teman, udah selesai aku goreng semua dan udah matang juga. Bisa dilihat untuk penampakannya terlihat cantik ya teman-teman. Jadi penampakannya selain cantik dan rasanya juga enak menurut aku, karena memang enak sih. Bukan memuji ya teman-teman, tapi karena memang enak rasanya. Dan ini aku coba belah, jadi flanya itu masih lembut di tengah, dan untuk gabinnya sendiri itu masih crispy gitu ya. Pokoknya enak banget deh teman, kayak nyantai nonton TV lagi ya, duduk-duduk santai depan rumah, minum kopi gitu kan, minum teh, enak banget deh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cobain boleh banget. Kalau misalnya kurang jelas penjelasan dari resepnya, aku bisa dicari deh, di searching aja di YouTube, itu tuh bakalan keluar semua resepnya ya teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Semoga di video kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman, dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.